Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 6D Audit Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk bab 5 mengenai audit pemasaran. Sebelum masuk ke penjelasan materi mengenai bab 5 tentang audit pemasaran, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ulfa Alfianti, NIM 2019-12099. Yang kedua ada Dia Lestari, NIM 2019-12101. Yang ketiga ada Muhammad Bayatur Rahman, NIM 2019-12110. Yang keempat ada Emma Ida Rahayu, NIM 2019-12116. Yang kelima ada Ida Yulianti, NIM 2019-12117. Audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematik, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran dengan tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran lebih menekankan pada evaluasi terhadap bagaimana efektivitas organisasi pemasaran dalam meningkatkan kinerjanya. Tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan dari audit pemasaran yaitu untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Adapun manfaat dari audit pemasaran yaitu untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan yang terjadi sehingga perbaikan yang diperlukan segera dapat dilakukan. Tipe audit pemasaran ada dua tipe. Yang pertama, audit fungsional atau vertikal. Audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Yang kedua, audit menyeluruh atau horizontal. Melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Untuk mendapatkan hasil audit yang memadai, audit harus dilaksanakan secara sistematis, meliputi lingkungan makro, pemasaran, dan mikroorganisme, tujuan dan strategi pemasaran, sistem pemasaran, dan aktivitas pemasaran khusus. Di samping itu, audit juga harus dilakukan secara periodik untuk mengantisipasi lebih awal berbagai permasalahan pemasaran yang mungkin terjadi, seperti penjualan menurun, moral wiraniaga yang rendah, periklanan yang tidak efektif, dan berbagai permasalahan lainnya. Ruang lingkup dan tujuan audit. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran. Yang pertama, audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua, audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga, audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti lead bank, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Yang keempat, audit sistem pemasaran.
Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Yang kelima, audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Yang keenam, audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Pada dasarnya, pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahapan audit secara umum, yaitu yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, yang ketiga audit lanjutan, dan yang keempat pelaporan. Pelaksanaan audit bisa berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Dalam penetapan pelaksanaan analisis biaya, manfaat dari audit harus menjadi pertimbangan utama yang menjadi keputusan yang diambil, sementara berkaitan dengan waktu pelaksanaan audit tergantung dari bagaimana komitmen manajemen dalam mengantisipasi berbagai masalah pemasaran yang mungkin terjadi setelah keputusan tersebut dibuat. Proses audit memasuki tahapan perencanaan, audit perencanaan, audit menyangkut penentuan apakah audit dilakukan secara menyeluruh atau hanya beberapa program atau aktivitas pemasaran, lalu penetapan personalia audit lengkap dengan berbagai kualifikasi yang harus dimiliki audiens harus dilakukan secara sistematis, baik yang dilaksanakan secara komprehensif maupun menyangkut beberapa aktivitas pemasaran agar dapat menjalankan penugasan dengan baik. Proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola usaha upaya pemasaran. Proses ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas pemasaran dalam suatu strategi pemasaran yang ditetapkan perusahaan dan sumber daya yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Menentukan konsumen sasaran. Ketika menganalisis pasar, perusahaan memotret keberadaan pasar yang akan dimasuki. Di sini, perusahaan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan atau permintaan yang ada dan kemampuan dari berbagai pemain untuk memenuhinya. Setelah itu, menentukan pasar sasaran dengan memilih segmen terbaik yang akan dilayani dan merancang strategi yang tepat untuk memperoleh laba yang tinggi dalam melayani segmen pasar tersebut. Adapun 3 tahapan penting dalam menentukan konsumen sasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama. Yang kedua ada penetapan pasar sasaran. Penetapan pasar sasaran merupakan proses untuk mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang dieksekusi. Yang ketiga ada penentuan posisi pasar. Penentuan posisi pasar merupakan proses mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan relatif terhadap produk-produk saingan di dalam pikiran konsumen sasaran. Mengembangkan bauran pemasaran. Setelah menetapkan posisi pasarnya, perusahaan harus mengambil keputusan bauran pemasaran yang tepat. Bauran pemasaran merupakan seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Keputusan bauran pemasaran meliputi keputusan terhadap 4 variabel penting dalam pemasaran yang dikenal sebagai 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk mencerminkan kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Yang kedua ada harga. Harga mencerminkan pengorbanan yang harus dilakukan konsumen untuk mendapatkan dan menggunakan suatu produk. Yang ketiga ada tempat.
Tempat berkaitan dengan usaha perusahaan menjadi produk selalu siap tersedia untuk konsumen sasaran dalam jumlah dan waktu yang tepat. Yang keempat adalah promosi. Promosi mencerminkan berbagai aktivitas untuk mengomunikasikan dan mensosialisasikan keunggulan-keunggulan produk kepada konsumennya. Berikut ini adalah gambar bauran pemasaran. Dapat dilihat bahwa harga meliputi daftar harga, diskon, tukar tambah, kredit, periode pembayaran. Yang kedua ada produk, meliputi tampilan, garansi, kemasan, layanan, mutu, pilihan merek, ukuran, dan modal. Yang selanjutnya yaitu promosi. Promosi meliputi iklan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. Yang keempat ada saluran distribusi yang meliputi saluran, cakupan, alokasi, persediaan, dan transportasi. Yang selanjutnya adalah mengelola upaya pemasaran. Pengelolaan upaya-upaya pemasaran melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran. Yang pertama ada analisis pemasaran. Yang kedua ada perencanaan pemasaran yang meliputi kembangkan rencana strategis dan juga kembangkan rencana pemasaran. Kemudian berlanjut kepada fungsi utama manajemen yaitu implementasi pemasaran, yaitu jalankan rencana pemasaran. Yang selanjutnya beralih kepada pengendalian pemasaran yang meliputi mengukur hasil, evaluasi hasil, dan juga ambil tindakan koreksi. Program kerja audit. Program audit memberikan landasan yang sistematis dalam audit, sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan sesuai dengan rencana. Program audit dibuat untuk setiap tahapan audit sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh pada setiap tahapan tersebut. Program kerja audit memuat beberapa pertanyaan penting untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Pada buku halaman 173 bisa dilihat untuk contoh tabel program audit untuk audit pendahuluan. Kemudian dilanjutkan di halaman 174, contoh tabel program audit, review, dan pengujian sistem pengendalian manajemen. Audit lingkungan pemasaran. Audit pemasaran terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Adapun lingkungan pemasaran terdiri atas 2 kelompok besar yaitu yang pertama ada lingkungan mikro, yang kedua ada lingkungan makro. Audit lingkungan pemasaran yang pertama yaitu lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya. Pelaku utama dalam lingkungan mikro meliputi yang pertama perusahaan yang terdiri atas sejumlah departemen dan tingkat manajemen yang saling berkaitan yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen pemasaran. Yang kedua ada pemasok. Pemasok bisa dalam bentuk perusahaan-perusahaan atau individu yang menyediakan berbagai sumber daya kepada perusahaan. Yang ketiga ada perantara pemasaran. Terdiri atas sejumlah perusahaan saluran pemasaran yang bekerja sama untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang keempat ada pelanggan yang terdiri dari 5 jenis pasar di mana perusahaan bisa menjual produknya yaitu kepada konsumen, pasar produsen, pasar penjual, pasar pemerintah, dan juga pasar internasional. Yang kelima yaitu pesaing. Pesaing merupakan orang yang harus dihadapi perusahaan dalam mempertahankan atau merebut pasar baru yang mungkin untuk meningkatkan nilai perusahaan. Audit lingkungan pemasaran yang kedua yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro merupakan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategis pemasaran. Pelaku utama dalam lingkungan mikro meliputi yang pertama, lingkungan alam. Semakin langka sumber-sumber bahan baku menjadikan material tersebut semakin mahal dan berpengaruh kepada harga produk yang ditransfer kepada pelanggan. Yang kedua ada lingkungan teknologi.
Lingkungan teknologi terdiri atas kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi baru yang menghasilkan produk dan peluang baru. Perkembangan teknologi menciptakan peluang dan sekaligus ancaman terhadap perusahaan. Setiap teknologi baru menggantikan teknologi lama, yang berarti juga menjadikan teknologi lama usang dan ketinggalan zaman. Demikian juga produk baru yang menggantikan produk lama, yang menyebabkan produk lama tidak lagi diminati oleh pasar. Yang ketiga ada lingkungan politik. Lingkungan ini terdiri atas lembaga-lembaga hukum dan advokasi, instansi pemerintah, dan kelompok-kelompok penekan lainnya yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dalam melakukan aktivitasnya termasuk pada pemasaran. Yang keempat ada lingkungan budaya. Lingkungan ini dikembangkan oleh institusi dan kekuatan-kekuatan lain untuk mempengaruhi nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dasar di masyarakat yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mendapatkan dan menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan dan keputusan-keputusan masyarakat lainnya. Manajemen strategis. Manajemen strategis didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi berbagai rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Adapun tugas penting dari manajemen strategis yaitu meliputi yang pertama, merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan, filosofi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal dan kapabilitasnya. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan, meliputi pesaing maupun faktor-faktor kontekstual umum. Yang keempat, menganalisis opsi perusahaan dengan mencoba sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. Yang keenam, memilih perangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan dicapai pilihan yang paling dikehendaki. Yang ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. Yang ke-8, mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, sumber daya manusia, struktur teknologi, dan sistem imbalan. Yang ke-9, mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai input bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Tahap-tahap perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses untuk mengembangkan dan menjaga suatu kesesuaian strategis di antara tujuan dan kemampuan perusahaan dalam peluang pemasaran yang selalu berubah. Perencanaan strategis berdasarkan pada pengembangan misi perusahaan yang jelas, tujuan-tujuan pendukung, portofolio usaha yang sehat, dan strategi fungsional yang terkoordinasi. Berikut merupakan tahap-tahap perencanaan strategis yang diawali dengan tingkat korporasi. Yang pertama yaitu rumusan misi, kemudian dilanjutkan dengan tetapkan tujuan dan sasaran, yang kemudian dilanjutkan dengan rencana portofolio usaha, dan kemudian sampai dengan tingkat SPBU dilanjutkan dengan rencanakan strategi-strategi pemasaran dan strategi-strategi fungsional lainnya. Audit sistem pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan pemasaran secara akrual dan tepat waktu. Sistem informasi pemasaran berawal dan berakhir pada manajer perusahaan. Suatu informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Relevan, yaitu dapat mempengaruhi keputusan manajemen. 2. Cukup, informasi tersedia dalam jumlah yang cukup dan teruji keakuratannya. 3. Kompeten, yaitu dapat dipercaya dan pengelolaan datanya yang tepat. 4. Efisien, yaitu informasi harus diperoleh secara efisien. Sumber-sumber informasi terdiri dari 3, yaitu 1. Catatan internal perusahaan,
merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber di dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mendeteksi masalah serta peluang perusahaan. 2. Intelijen pemasaran merupakan informasi harian tentang berbagai perkembangan yang terjadi pada lingkungan pemasaran. Praktek dalam intelijen pemasaran dapat berupa 1. Mencari informasi dari para pelamar dan karyawan pesaing. 2. Mendapatkan informasi terkait orang yang berurusan dengan pesaing. 3. Mendapatkan informasi bahan terbitan dan dokumen publik. 4. Mendapatkan informasi dengan mengamati pesaing atau menganalisa bukti fisik. Selanjutnya yaitu sumber informasi riset pemasaran, merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik ke pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dari masalah pemasaran. Pemanfaatan dan kebutuhan informal pemasaran. Manajer perusahaan harus secara optimal memanfaatkan informasi yang merupakan hasil dari sistem informasi pemasaran dalam pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, manajer harus memahami informasi apa sebenarnya yang dibutuhkan dan harus tersedia untuk mendukung berbagai keputusan pemasarannya. Pemanfaatan informasi secara optimal dalam pengambilan keputusan berarti manajemen telah memanfaatkan sistem informasi pemasaran yang dimiliki secara efektif dan efisien. Segala keputusan yang diambil manajemen harus berdasarkan fakta dan analisis atas fakta tersebut secara mendalam. Sistem informasi pemasaran sebagai pemasok informasi yang baik telah menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan manajemen. Akhirnya, optimalisasi penggunaan sumber daya ini sangat tergantung kepada keterampilan dan keahlian dari manajemen menggunakan informasi dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Audit organisasi pemasaran. Pemasaran pada dasarnya adalah keseluruhan dari perusahaan karena pemenuhan kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab keseluruhan bagian atau fungsi yang terdapat di perusahaan. Kinerja pemasaran perusahaan tergantung dari ketepatan program pemasaran dalam menerjemahkan berbagai kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang dan implementasi program pemasaran tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Organisasi pemasaran harus mampu memandu berbagai aktivitas pemasaran dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggannya. Organisasi pemasaran juga harus optimal mampu mengkoordinasikan keempat dimensi aktivitas pemasaran yaitu 1. Fungsional, 2. Geografis, 3. Produk, dan 4. Pelanggan. Organisasi pemasaran harus mampu menjadi prasarana yang andal dalam menata upaya pemasaran, menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan tepat dalam pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi 1. Kebijakan produk, 2. Kebijakan harga, 3. Kebijakan saluran distribusi, dan 4. Kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Kebijakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 3 tingkatan produk yaitu 1. Produk inti. Menyangkut manfaat inti yang sesungguhnya dibeli konsumen ketika mereka memperoleh produk. 2. Produk aktual. Meliputi komponen, model tampilan, nama, merek, pengemasan,
dan ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi untuk memberikan manfaat produk ini. 3. Produk tambahan meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen yang dibangun di sekeliling produk inti dan produk aktual. Keputusan lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama, dijual untuk kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui jenis-jenis outlet yang sama, atau berada dalam rentang harga tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa keputusan-keputusan penting yang berkaitan antara lain: 1. Rentang lini produk. 2. Merentangkan lini produk. 3. Mengisi lini produk. 4. Modernisasi lini produk. Dan 5. Menetapkan tampilan lini produk. Keputusan bauran produk. Bauran produk merupakan himpunan sebuah lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. 4 dimensi bauran produk meliputi: 1. Keluasan, 2. Kepanjangan, 3. Kedalaman, dan 4. Konsistensi. Kebijakan harga. Harga adalah uang yang dibebankan atau dibayarkan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Tujuan pemasaran. Ada beberapa tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga, di antaranya, yang pertama, kelangsungan hidup produk. Tujuan pemasaran ini mengutamakan kemampuan perusahaan bertahan dalam persaingan. Yang kedua yaitu memaksimalkan laba saat ini. Tujuan pemasaran ini menekankan pada pencapaian laba yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan pangsa pasar, mengutamakan keunggulan di pasar, baik melalui kualitas produk, pelayanan, dan penekanan pada memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, tujuan lain. Harga juga bisa ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya, seperti penetapan harga yang rendah untuk mencegah masuknya pesaing ke dalam pasar, menetapkan harga relatif sama dengan pesaing untuk menstabilkan pasar. Harga ditetapkan untuk menjaga loyalitas reseller dan mencegah intervensi pemerintah, atau harga sewaktu-waktu diturunkan untuk menarik lebih banyak konsumen mencari produk tersebut di retail-retail yang tersedia. Strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran, produk, harga, promosi, dan saluran distribusi ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Harga dapat memenuhi secara keseluruhan dari bauran pemasaran. Demikian juga komponen yang lain. Jika harga menjadi landasan utama dahulu yang mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli produk tersebut, baru kemudian bauran pemasaran yang lainnya menyesuaikan dengan tingkat harga yang ditetapkan tersebut. Biaya. Biaya adalah dasar penentuan harga. Harga suatu produk harus mencerminkan berapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk tersebut dan berapa biaya untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen dalam memuaskan kebutuhannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Faktor internal. Yang pertama, tujuan pemasaran. Kedua, strategi bauran pemasaran. Ketiga, biaya. Dan keempat, pertimbangan organisasional. Kemudian faktor eksternalnya, yang pertama ada sifat pasar dan permintaan. Kedua, persaingan. Ketiga, faktor lingkungan lain, seperti ekonomi, reseller, dan lain-lain. Pertimbangan organisasional. Pertimbangan organisasional menyangkut penentuan kewenangan dari bagian yang menetapkan harga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan besar kecilnya organisasi perusahaan. Dalam perusahaan kecil, harga kebanyakan ditetapkan oleh manajemen puncak. Sedangkan pada perusahaan besar mungkin lebih strategis jika harga ditetapkan oleh manajer divisi atau manajer lini produk.
Faktor eksternal. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga adalah faktor eksternal, meliputi yang pertama sifat dan permintaan pasar. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Setiap kenaikan harga yang dilakukan oleh produsen akan berakibat pada beralihnya konsumen kepada penjual yang lain, yang menawarkan harga yang lebih rendah. Demikian juga sebaliknya. Pada pasar persaingan ini, strategi pemasaran tidak menjadi penting. Pasar persaingan monopolistik ditandai juga oleh banyak pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada rentang harga tertentu. Faktor yang kedua yaitu harga dan tawaran pesaing. Harga dan penawaran yang dilakukan perusahaan harus secara cermat merespons harga dan penawaran pesaing. Konsumen tidak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi jika produk tersebut tidak memberikan manfaat lebih kepada penggunanya. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor eksternal lainnya. Faktor-faktor ini kebanyakan bersifat given bagi perusahaan karena memang perusahaan tidak memiliki kendali terhadap faktor-faktor ini. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan politik, perkembangan teknologi, dan sebagainya secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan program pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi dan program pemasarannya terhadap faktor-faktor ini, termasuk penetapan harga. Pendekatan dan penetapan harga umum. Harga pada dasarnya dibentuk oleh dua titik ekstrem, yaitu biaya produk yang menentukan lantainya harga atau titik harga terendah, dan persepsi konsumen terhadap nilai produk yang menentukan plafon harga tertinggi atau titik harga tertinggi. Faktor yang diperhatikan dalam menentukan harga antara lain, yang pertama adalah biaya produk, yang kedua harga pesaing faktor internal maupun eksternal lainnya, dan yang ketiga adalah persepsi konsumen terhadap nilai. Adapun beberapa pendekatan dalam menetapkan harga umum yang digunakan oleh perusahaan antara lain, yang pertama adalah penetapan harga biaya plus, yaitu penetapan harga dengan menambahkan markup pada standar terhadap biaya produk. Yang kedua adalah penetapan harga impas atau pulang pokok break even, yaitu penetapan harga untuk mencapai titik impas atau pulang pokok atas biaya produk dan memasarkan produk atau untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, yaitu penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap nilai produk, bukan berdasarkan biaya. Dan keempat adalah penetapan harga going rate atau menetapkan harga berdasarkan harga pesaing utama, bukan atas biaya produk atau permintaan perusahaan. Dan yang terakhir adalah penetapan harga tender, yaitu menetapkan harga berdasarkan dugaan perusahaan tentang berapa besar harga yang akan ditetapkan oleh pesaing, bukan biaya dan permintaannya sendiri. Hal ini digunakan pada saat perusahaan ingin memenangkan suatu kontrak. Kebijakan saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen akhir. Adapun fungsi penting yang dilakukan oleh saluran distribusi dalam arus pemasarannya adalah yang pertama, informasi, pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran potensial dan yang ada saat ini. 2. Promosi, pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. 3. Negosiasi, yaitu usaha untuk mencapai persetujuan akhir tentang harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan akan dapat dilakukan. 4. Pemesanan, yaitu komunikasi terbalik dari anggota saluran pemesanan dan dengan produsen mengenai minat untuk membeli. 5. Pembiayaan, yaitu perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. 6. Pengambilan resiko, asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. 7. Kepemilikan fisik, yaitu kesinambungan penyimpangan dan pergerakan produk fisik dari bahan baku sampai ke pelanggan akhir.
8. Pembayaran, yaitu transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau ke orang lain. Dan yang terakhir adalah yang ke-9, yaitu hak milik. Hak milik merupakan transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau individu ke organisasi atau individu lain. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan penting tentang yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelanggan. Pada langkah pertama ini, perusahaan harus memahami perilaku dan kecenderungan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, penetapan tujuan saluran pemasaran. Tujuan saluran pemasaran harus dinyatakan dalam bentuk 3 hasil pelayanan yang dapat ditargetkan. Yang ketiga, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Pertimbangan tentang alternatif saluran pemasaran mencakup 3 variabel utama yaitu 1. Jenis perantara. Jenis perantara menyangkut karakteristik perantara yang paling tepat untuk produk yang dipasarkan sehingga sampai kepada pelanggan dalam waktu, kuantitas yang tepat dan kenyamanan dalam mendapatkannya. 2. Jumlah perantara yang menyangkut penentuan jumlah perantara yang tepat untuk setiap tingkat saluran pemasaran. 3. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran yang berkaitan dengan penentuan persyaratan dan tanggung jawab dari anggota saluran pemasaran yang terintegritas dengan perusahaan. Dan pertimbangan yang keempat yaitu evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Ada 3 kriteria utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi saluran utama, yaitu kriteria ekonomi, kriteria kontrol, dan kriteria adaptif. Kebijakan periklanan, promosi, dan publik. Perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umum untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Suatu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi berikut ini. Yang pertama adalah pengiklanan, yang mencakup semua bentuk potensi non-personal dengan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapatkan bayaran. Yang kedua yaitu pemasaran langsung, yaitu penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang ketiga, promosi penjualan, merupakan intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk atau jasa. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas, berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Dan yang kelima adalah penjualan personal yang merupakan interaksi langsung antara salah satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Mengembangkan komunikasi efektif. Dalam mengembangkan suatu bauran promosi yang efektif mencakup tahapan-tahapan penting berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu siapa audiens sasaran pada produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, menentukan tujuan dari komunikasi. Bagaimana respon audiens yang diharapkan perusahaan terhadap produk yang dipasarkan setelah menerima pesan yang disampaikan melalui proses komunikasi yang dibangun merupakan tujuan utama dari proses komunikasi pemasaran. Yang ketiga yaitu merancang pesan. Setelah merumuskan dan mendefinisikan tujuan komunikasi, respon yang diharapkan dari audiens, perusahaan merancang pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Yang keempat yaitu memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang terdapat harus mengikuti usaha mengkomunikasikan produk dan pelayanan kepada audiens yang dituju. Selanjutnya yaitu mengalokasikan total anggaran promosi. Mengalokasikan anggaran promosi menyangkut penetapan total harga promosi dan pendistribusiannya pada berbagai saluran komunikasi yang telah digunakan. Selanjutnya yaitu memutuskan bauran promosi. Keputusan bauran promosi yang mencakup pencapaian tujuan pemasaran secara efektif dan efisien melalui keseimbangan di antara komponen bauran promosi. Yang ketujuh yaitu mengukur hasil promosi.
Pengukuran hasil promosi yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program promosi yang akan diterapkan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah mengatur dan mengelola komunikasi pemasaran yang terintegritas, yaitu berubahnya pasar menjadi pasar dengan ukuran yang kecil-kecil membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam mengkomunikasikan produk perusahaan. Hal ini membutuhkan bauran promosi yang berbeda pula agar pesan dan tujuan promosi dapat mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai audit pemasaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.